Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Darusma Al-Fauzia, NIM A4101802004 dari kelas 5F, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Audio Jungle. Oke, pada video kali ini saya sediakan media pembelajaran untuk teman-teman semua, khususnya kelas 11 SMA atau MA. Ini media pembelajaran ini membahas mengenai materi integral, ya, disusun oleh saya sendiri, Fatima Darusma Al-Fauzia, NIM A4101802004. Di sini saya juga sediakan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang dapat digunakan oleh teman-teman semua untuk mencapai tujuan dari pembelajaran materi integral ini. Kemudian notasi dan pengertian dari integral. Nah, integral itu dinotasikan dengan lambang seperti ini, yang ini menandakan integral. Nah, kemudian integral merupakan antiturunan. Jika kita memiliki fungsi fx, nah maka ini turunannya adalah f aksen x. Nah, kemudian kalau apabila f aksen x ke fx, nah di sini baru namanya integral. Ya, jadi sesuai dengan pengertian integral tadi, karena integral merupakan sebuah antiturunan. Kemudian di sini integral tak tentu. Di sini saya sediakan sebuah tabel, di mana tabel ini berisi beberapa fungsi. Di sini ada 4 fungsi, kemudian juga ada turunannya, ya. Nah, semua fungsinya ini berbeda, tetapi memiliki turunan yang sama semua. Nah, fungsi ini berbedanya terletak pada konstantanya. Di sini ditambah 3, kemudian dikurang 15, ditambah 100, ditambah C. Ya, fungsinya ini memiliki turunan yang sama, padahal fungsi aslinya adalah berbeda. Nah, jadi integral dari f aksen x dx itu sama dengan fx plus c, yang mana ini berarti integral dari turunan fx, ya. Itu kalau di turunan fx, kalau kita integralkan akan menjadi fx yang berupa fungsi aslinya. Nah, di sini rumusnya integral integral k x pangkat n dx. Nah, berarti di sini integralnya k per pangkatnya ini kita tambahkan 1, kemudian di sini x pangkatnya ini juga kita tambahkan 1, kemudian ditambah c. C di sini sebagai arti bahwa ini integralnya sudah selesai. Nah, kemudian di sini n-nya tidak boleh 1. N-nya tidak boleh min 1. Kenapa tidak boleh min 1? Karena kalau di sini min 1 kita tambahkan 1, nanti 0, seperti itu, tidak boleh. Kemudian di sini ada 2 sifat integral. Yang pertama, integral k dikalikan fx dx. Nah, di sini akan menjadi k-nya ini kita keluarkan karena k ini sebuah konstanta, ya. Jadi kita akan menghitung integral dari fx saja. Kemudian integral menggunakan sifat integral yang kedua, di sini integral dari penjumlahan maupun pengurangan, ya. Jadi kita integralkan satu-satu terlebih dahulu, seperti integral fx dahulu, kemudian integral dari gx, ya. Nah, di sini tandanya tergantung apa yang diminta oleh soal, ya. Di sini boleh ditambah ataupun dikurangi. Kemudian di sini ada contoh soal dari integral x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 min x plus 3. Nah, ini x pangkat 3, di sini pangkatnya adalah 3. Kalau kita tambahkan 1 menjadi pangkat 4, maka 1/4 x pangkat 4. Kemudian x pangkat 2, pangkatnya 2, kalau kita tambahkan 1 menjadi pangkat 3. Jadi 1/3 x pangkat 3, kemudian min, ini x pangkatnya 1, ya. Boleh tidak ditulis kalau pangkat 1, berarti
1 ditambah 1 berarti 2, X pangkat 2, berarti kalau kita integralkan min setengah X pangkat 2, kemudian di sini ditambah 3, 3-nya tidak memiliki X, kalau kita integralkan berarti di sini ditambah X ya, berarti 3X, kemudian plus C, yang menandakan penyelesaiannya telah selesai. Kemudian integral dari 3 akar X dx. Nah, ini konstanta boleh kita keluarkan seperti ini. Jadi kita mencari integral akar X. Integral akar X boleh kita tulis X pangkat setengah, sama saja. Kemudian 3 dikalikan integral dari ini pangkat setengah, kalau kita tambah 1 menjadi 3/2. Jadi X per 3/2. Kemudian X pangkat setengah. Seperti itu. Jadi diperolehnya 2x per 2 akar x ya integralnya. Kemudian kita tambahkan c, kita selesaikan operasinya menjadi ini, kita coret menjadi 3x akar x plus c. Kemudian contoh yang ketiga, integral dari x pangkat 2 plus x plus 3 per akar x dx. Di sini akar x-nya saya naikkan. Nah, seperti ini menjadi X pangkat min setengah. Ini fungsinya sama saja, cuman saya dikalikan X pangkat min setengah dari sini. Oh ya, di sini jangan lupa diberi dx ya. Nah, di sini dx. Kemudian kita memakai sifat yang kedua, sifat integral yang kedua. Ini nanti penyelesaiannya. Namun kita harus mengalihkan terlebih dahulu dengan ini. Dikalikan satu-satu. X pangkat 2 dikalikan X pangkat min setengah menjadi X pangkat 3/2. Kemudian X saya kalikan dengan X pangkat min setengah menjadi X pangkat setengah. 3 dikalikan X pangkat min setengah menjadi 3X pangkat min setengah dx. Nah, ini saya integralkan satu persatu ya. Diperoleh X pangkat 3/2, diperoleh integralnya seperti ini. 2/5 X pangkat 2 akar X. Jadi 2/5 karena di sini 3/2 ditambahkan 1, hasilnya itu 5/2. Kemudian ini X pangkat setengah diintegralkan, hasilnya 2/3 X akar X. Kemudian ini 3X pangkat min setengah kita tambahkan 1 menjadi setengah ya. Nah, jadi 3X per setengah dikalikan X pangkat pangkat setengah ya, seperti itu. Nah, operasiannya bisa seperti ini, diperoleh seperti ini. Kemudian kita akan membahas rumus-rumus trigonometri. Nah, di sini banyak sekali rumus-rumus trigonometri karena pada integral ini juga akan membahas mengenai trigonometri ya, misalkan nanti integral sin X, integral cos X, seperti itu. Nah, jadi ini sifat-sifatnya ini, rumus-rumusnya ini bisa teman-teman hafalkan atau teman-teman rajin latihan mengerjakan soal-soal, nanti pasti sudah biasa dengan rumus-rumus ini dan nantinya akan hafal sendiri. Ya. Kemudian di sini integral trigonometri. Yang pertama itu jika kita memenuhi integral cos AX plus B dx, maka integralnya 1/A sin AX plus B plus C. Di sini bisa sin karena integral dari cos yaitu sin. Oke. Contoh soalnya, cos 2x ditambah 3 dx. Maka 1/A, A-nya ini 2. Oke, jadi 1/2. Kemudian integral dari cos. Ini tadi kan sin, integral dari cos tuh sin, berarti sin 2x plus 3 ditambah C. Jangan lupa diberi C ya. Kemudian yang kedua, kalau kita menemui integral sin AX plus B dx, maka min 1/A cos AX plus B plus C. Nah, integral dari sin itu min cos. Makanya di sini ada minus 1/A gitu. Kemudian di sini contohnya integral dari sin pi/3 min 2x dx. Berarti 1/A-nya ini kan min 2 ya. Berarti 1/2
sin integralnya cos min cos, karena tadi min sudah ketemu min maka hilang ya, tinggal cos saja, pi per 3 min 2x. Nah, kemudian ada contoh yang lain lagi. Nah, ini integral sin pangkat 2 2x dx. Nah, di mana ini sudah berbeda dengan ini tadi ya. Ini seharusnya kita penyelesaiannya menggunakan rumus trigonometri. Nah, di mana diperoleh seperti ini. Sin pangkat 2 2x sama dengan setengah min setengah cos 4x ya. Karena sebenarnya itu rumus trigonometrinya sin pangkat 2x sama dengan setengah min setengah cos 2x. Karena di sini di soal yang diminta adalah 2x, maka di sini 4x seperti itu. Harus disesuaikan dengan soal juga. Nah, karena ini sama, maka kita mencari integral yang ini ya. Integral dari setengah itu adalah setengah x, kemudian integral dari min setengah cos 4x itu ya, berarti 1/4 dikalikan setengah cos itu menjadi sin ya, sin 4x seperti itu. Kita sederhanakan menjadi setengah x min sin 4x per 8 ditambah c. Kemudian yang ke c itu adalah integral sekant kuadrat ax plus b dx, itu sama saja seper a tangen ax plus b plus c. Kita ambil contoh. Di sini contohnya integral dari sekant kuadrat x min 3x dx. Itu berarti penyelesaiannya 1/a. Berarti di sini a-nya adalah min 3. 1/min 3 tangan pi min 3x ditambahkan c. Kemudian integral kosekant kuadrat ax plus b dx, maka min 1/a kotangen ax plus b plus c. Contohnya integral 2 kosekant pangkat 2 1 min 2x dx ya. Berarti 2 dikalikan ini, 2 dikalikan min 1 per min 2, berarti 1 ya. 1 kotangen 1 min 2x. Karena 1 itu sama saja berarti tidak ditulis boleh, tidak ditulis juga boleh. Jadi kotangen 1 min 2x plus c. Kemudian integral dari sekant ax plus b dikalikan tangen ax plus b dx itu sama dengan 1/a sekant ax plus b plus c. Contohnya, nah integral dari sekant 3x ditambah 1 ya, ini kemudian dikalikan tangen 3x ditambah 1 dx, maka hasilnya adalah 1/a, berarti 1/3 sekant dikalikan 3x ditambah 1, ini juga kurang 1 ya, kemudian ditambahkan juga dengan c. Yang terakhir itu ada integral kosekant ax ditambahkan b dikalikan kotangen ax ditambahkan b dx, maka sama saja dengan min 1/a kosekant ax ditambahkan b ditambahkan c. Contohnya integral kosekant 3x ditambahkan 4 dikalikan kotangen 3x ditambahkan 4 dx, maka penyelesaiannya harusnya min 1/3 dikalikan kosekant 3x plus 4. Nah, ditambahkan c. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga integral substitusi. Nah, integral itu tidak selalu dapat diselesaikan dengan memakai rumus langsung tadi ya. Seringkali harus dilakukan dengan perubahan variabel. Ini bisa disubstitusi ya, makanya misalkan ada y itu sama dengan fx, maka y aksen turunannya ini adalah f aksen x itu sama dengan gx dx. Nah, kemudian apabila integral f pangkat nx dikalikan gx dx, maka diselesaikan dengan permisalan. Jadi fx kita misalkan dengan u, maka turunan dari fx adalah
du. Nah, dimana sesuai dengan ini tadi sama dengan gx du. Nah, kesimpulannya integral dari f pangkat nx dikalikan gx dx maka sama saja dengan integral u pangkat n du. Ya, di sini tadi fx-nya kita misalkan u ya, jadi u pangkat n seperti itu. Kemudian contohnya adalah integral dari 3x ditambah 5 pangkat 4 dx. Nah, di sini kita misalkan 3x ditambahkan 5 ini kita misalkan u. Kemudian turunannya du-nya menjadi 3x dx. Kemudian kita pindahkan ruas, dx sama dengan du per 3. Nah, kita kembalikan ke soal lagi ya. Berarti ini tadi kita misalkan u, berarti menjadi u pangkat 4, di mana dx-nya kita ubah menjadi du per 3. Nah, kemudian ini sepertiga kan konstanta, kita keluarkan memakai sifat integral yang pertama. Kemudian ini integral dari u pangkat 4 ya, tetap du. Kita integralkan menjadi u pangkat 5 per 5 ditambah c. Nah, ini u kita ubah ke permisalan tadi. Jadi 1 per 15, ini u-nya kita ubah menjadi 3x ditambah 5 pangkat 5 ditambahkan c. Kemudian ada juga yang namanya integral parsial. Ya, jadi integral parsial dapat menggunakan rumus ini. Integral u dv sama dengan uv min integral v du. Kita ambil contoh dari integral x dikalikan sin 3x dx, maka penyelesaiannya kita dapat integral x dikalikan d. Nah, ini merupakan integral dari sin 3x. Begitu, jadi kan 1 per 3 ya, 3-nya dari sini. Kemudian integral dari sin adalah min cos. Jadi sini ada min, kemudian cos 3x. Nah, kemudian baru kita menggunakan rumus ini. Jadi uv min integral v du. U-nya adalah x ini ya, kemudian v-nya adalah yang ini. X dikalikan v min integral dari v-nya ini, dx. Kemudian ini tetap, kemudian kita integralnya ini nanti kita cari diperoleh 1/9 sin 3x ditambahkan c. Kemudian di sini saya juga sediakan soal-soal latihan untuk latihan semuanya ya, jadi dapat dikerjakan agar lebih memahami konsep integral. Begitu, sekian dari saya. Apabila dari video ini ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.